your hands up if you with it. Drop it. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mas Rafa, NPM 19130530119. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah ice spring. Nah, sejarah ice spring berawal pada tahun 2005. Pada saat itu, ice spring merupakan konverter sederhana PowerPoint ke Flash dengan versi gratis dan komersial. Kemudian, ice spring dirilis Flash Spring Ultra dan kompatibilitas Chrome menjadi tersedia. Kemudian, dengan bertambahnya zaman, pada tahun 2009 adalah tahun ketika perusahaan meluncurkan e-learning yang menjadikan ice spring benar-benar diperbaharui dan kemudian disebut ice spring presenter. Ice Spring Presenter kemudian mendapat respon baik dari pasar karena kualitas tinggi dari program yang dihasilkan pada harga yang wajar. Kemudian pada tahun 2010, Ice Spring Presenter mendapat emas dari Brandon Hall Excellence di Technology Awards dalam kategori Rapid Authoring. Pada tahun 2011, produk Ice Spring diperkenalkan di European Exhibition untuk pertama kalinya. Dan pada tahun yang sama, Ice Spring Suite dirilis sebagai penerus Ice Spring Presenter. Pada tahun 2012, Joy Ganji dari e-learning menerbitkan sebuah review dari Ice Spring Suite di Learning Solution Magazine. Pada bulan Mei 2015, Ganji host webinar untuk Training Magazine Network membandingkan Ice Spring Suite dengan 5 software lain yang berbasis PowerPoint e-learning. Ganji menerbitkan hasil akhir dari penelitiannya dalam sebuah artikel untuk Learning Solution Magazine. Versi saat ini dari Ice Spring Suite adalah Ice Spring Suite 8.0 yang keluar pada bulan Oktober 2015. Perkenalkan, nama saya Keto Cahaya Permata dengan NPM 19530530016. Untuk materi yang berikutnya saya akan membahas tentang pengertian ice spring. Salah satu bidang yang mendapat dampak yang cukup berarti dengan perkembangan teknologi ini adalah bidang pendidikan, di mana pendidikan memuat informasi-informasi mengenai berbagai pengetahuan yang diperlukan bagi informan, khususnya bagi peserta didik. Untuk dapat memberikan informasi kepada peserta didik, pendidik dituntut untuk mempunyai pengetahuan yang luas, sebagaimana menyalurkan pesan kepada peserta didik. Isjoni 2008 mengatakan bahwa penggunaan ICT mempunyai hubungan yang signifikan dalam bidang berbagai kecerdasan atau multiple intelligence yang mencorahkan budaya pembelajaran yang tidak lagi terikat pada pembelajaran konvensional. Ice Spring Presenter merupakan salah satu tool yang mengubah file presentasi yang kompatibel dengan PowerPoint untuk menjadikan bentuk flash. Perangkat lunak Ice Spring tersedia dalam versi free atau gratis dan pro. Ice Spring adalah alat untuk yang memberikan beberapa fitur pada PowerPoint yang di dalamnya termasuk terdapat karakter simulasi dialog yang realistis dengan menambahkan fitur evaluasi penilaian. Hasil dari pembuatan media pembelajaran menggunakan Ice Spring dapat dikonversikan dalam bentuk format Flash, PowerPoint, HTML5, dan MP4 atau video, atau bahkan bisa dijadikan sebagai media berbasis mobile, menurut Bauman 2016. Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa Ice Spring merupakan salah satu tools compatible serta mampu diintegrasikan ke dalam bentuk Microsoft PowerPoint. Dan perkenalkan, nama saya Gisa Dinda Putri Panjaitan,
NPM 191305304. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan iSpring. iSpring memiliki berbagai kegunaan. Di antaranya yang pertama ialah dapat menyisipkan berbagai bentuk media. Di antaranya adalah dapat merekam suara, video presenter, video pembelajaran, menambahkan informasi, pembuatan presentasi, dan juga membuat desain yang menarik, dan lain-lain. Kedua, mudah di-convert dalam format flash tanpa harus membuatnya dari software Adobe Flash Player, serta dapat juga dipublish di halaman web secara offline. Ketiga, dapat membuat kuis dengan beragam jenis pilihan seperti pertanyaan atau soal yang menarik seperti true or false, multiple choice, dan lain-lain. Dan yang terakhir ialah pembuatannya yang mudah dan hasil output yang tidak membutuhkan kapasitas besar sehingga tidak memberatkan laptop ataupun komputer. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Meriska Dusdaningsi, NPM 19130531115. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan materi yang selanjutnya, yaitu tentang cara menggunakan iSpring pada PowerPoint. Langkah yang pertama yaitu dengan menginstal program iSpring. Aplikasi ini dapat didownload secara gratis dengan kisaran file 24 MB di http://www.ispringfree.com /download.html. Kemudian langkah yang kedua yaitu membuka file presentasi yang telah dibuat di PowerPoint. Jika animasi Anda ingin dijalankan dengan otomatis atau tanpa menggunakan klik atau enter, maka sebaiknya pada efek animasinya start tidak menggunakan on klik, tetapi lebih disarankan memakai efek animasi start seperti after previews, sehingga presentasi tetap berjalan sendiri tanpa di-enter atau diklik. Kemudian langkah yang ketiga yaitu pastikan bahwa slide animasi yang akan diubah sudah final sesuai keinginan dengan cara menjalankan slideshow atau tekan tombol F5. Kemudian langkah yang keempat yaitu jika versi 2010 maka pilih iSpring pada address bar. Lalu klik publish, maka muncul kotak dialog yaitu pertama ada presentation title, yaitu silakan ganti nama file yang diinginkan, kemudian slide rank, klik all slides untuk dipublish, kemudian ada option yaitu jangan beri tanda checklist. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Nama saya Dewi Mazda, NPM 19530533027. Saya akan menjelaskan komponen iSpring. Menurut Surjono tahun 2017, komponen iSpring berupa teks, gambar, suara, animasi, dan video. Pertama yaitu teks. Teks merupakan bagian dari multimedia yang berupa susunan dari huruf-huruf yang membentuk kalimat, sehingga apabila disampaikan dengan benar, teks tersebut dapat mempermudah dalam menyampaikan suatu pesan atau informasi. Kedua yaitu gambar. Gambar merupakan tampilan dua dimensi yang dihasilkan oleh media komputer atau sejenisnya, contohnya seperti grafik, foto, dan sebagainya. Tampilan yang dihasilkan dapat membantu memperjelas materi atau konsep yang dianggap sulit atau bersifat abstrak. Yang ketiga yaitu suara. Suara merupakan gelombang bunyi yang dihasilkan oleh suatu media tertentu, sehingga dapat terdengar oleh indera pendengar. Suara yang dihasilkan dapat berupa musik, suara hewan atau manusia, dan sebagainya, yang dapat memperjelas penyampaian pesan elemen multimedia lain. Yang keempat, animasi. Animasi merupakan tampilan visual berupa ilustrasi dua dimensi atau tiga dimensi yang bergerak secara berurutan dan dapat disertai oleh narasi dan teks penjelasan. Media tersebut dapat menyampaikan suatu tahapan tertentu secara lebih menarik, jelas, dan mudah dipahami oleh peserta didik, sehingga konsep yang abstrak sekalipun lebih mudah disampaikan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu video. Video adalah rekaman dari suatu peristiwa yang hasilnya lebih nyata dibanding dengan animasi. Seperti halnya animasi, video dapat disertai oleh teks dan gambar.
F. Tampilan eSpring. eSpring sendiri dikembangkan untuk mendukung e-learning sehingga didukung dengan berbagai menu di dalamnya untuk menyisipkan bentuk-bentuk media, sehingga media pembelajaran yang dihasilkan akan lebih menarik. Menu utama yang ada di dalam Spring pada gambar adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada Publish, yaitu mengatur publikasi presentasi. Isinya terdapat 1. Quick Publish, publikasi ke bentuk flash. Yang kedua ada Publish dengan pengaturan atau setting yang ditentukan sendiri oleh user. Publish dengan pengaturan yang ditentukan sendiri oleh user. Dibagi menjadi beberapa pilihan, yaitu General, Playback, Compression, Advanced Setting, dan Protection. Yang kedua ada Presentation, pengaturan atau manajemen presentasi, present, dan tautan atau link. Di menu presentasi terdapat 3 bagian berdasarkan kegunaannya. Antara lain 1. Presentasi Explorer adalah sebuah tool yang efisien untuk mengatur struktur presentasi dan pengaturan lanjut, menambah media, audio, video, narasi, atau kuis dalam satu jendela. Yang kedua ada Link, untuk menambah, mengedit, dan menghapus referensi, lampiran file, dan link web dalam presentasi flash. Yang ketiga ada Presentasi, untuk menambah, mengedit, dan menghapus presenter dalam presentasi flash, dan menentukan info perusahaan. Ketiga ada Narration, yaitu pengaturan narasi video atau audio dan sinkronisasi narasi. eSpring memberikan kesempatan audio dan video untuk audiens. Kita bisa merekam narasi audio dengan cara teks dengan keras atau narasi lainnya dan mensinkronisasi dengan slideshow. Yang keempat ada Insert, menyisipkan flash, quiz, dan video YouTube. Digunakan untuk menyisipkan external flash, objek interaktif media yang kaya termasuk quiz, video YouTube, dan bahkan web. Yang kelima ada About, info tentang software dan update software. Berisi mengenai info tentang software, bantuan, update software, dan activate. Perkenalkan, nama saya Kartika Afriani, NPM 19130531000. Di sini, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang kelebihan dan kelemahan iSpring. Yang pertama, kelebihan iSpring. iSpring memiliki beberapa kelebihan melalui beberapa fitur atau komponen yang dimiliki. Yang pertama, Quizmaker memungkinkan pengguna membuat kuis cerdas dan survei menggunakan fitur-fitur canggih seperti skenario bercabang, belajar metrik kontrol, dan kostumisasi umpan balik. Yang kedua, iSpring Visual dirancang untuk meningkatkan presentasi PowerPoint dengan interaksi media yang kaya untuk memperjelas sebuah e-learning, presentasi bisnis, iklan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, iSpring Talkmaster adalah simulator percakapan yang memungkinkan pengguna untuk membuat dialog simulasi sebagai pelatihan dukungan pelanggan dan keperluan lainnya. Yang keempat, iSpring Screen Recorder memungkinkan pengguna untuk menangkap semua atau sebagian dari layar dan memasukkan rekaman pada slide PowerPoint, simpan ke MP4, video, atau mempublikasikannya ke akun YouTube. Yang kelima, iSpring Slide Alloy memungkinkan pengguna untuk mengkonversi presentasi PowerPoint ke video dengan format MP4 atau mempublikasikannya ke YouTube langsung dari antarmuka. Yang keenam, iSpring Code Hosting dan pengiriman platform yang dirancang untuk presentasi PowerPoint, dokumen Microsoft dan spreadsheet, gambar, video, audio, dan file PDF. Yang ketujuh, audio atau video editor. Tersedia untuk mengedit narasi audio atau video dan rekaman layar yang diambil dengan alat screen capture. Dan yang kedelapan, video lecture player adalah metode baru untuk menunjukkan presentasi PowerPoint dan sisi video ceramah secara berdampingan. Nah, itu tadi beberapa kelebihan yang ditawarkan iSpring melalui beberapa fitur atau komponen yang iSpring miliki. Selanjutnya, kelemahan iSpring. Di samping banyaknya kelebihan yang iSpring miliki, iSpring juga memiliki kelemahan, yaitu pada iSpring versi lama
tidak bisa standalone dan hanya berfungsi sebagai plugin di PowerPoint, meskipun pada iSpring versi terbaru sudah standalone. Kekurangan lainnya adalah iSpring masih sangat bergantung dengan PowerPoint, karena meskipun iSpring sudah standalone, tetapi fungsi iSpring akan lebih maksimal jika dihidupkan bersamaan dengan PowerPoint.